Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan dimanapun berada, salam petir, ceder, ceder, ceder. Baik teman sahabat Abah Safwan dimanapun berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya ketemu lagi dengan Bung Fahri. Kalau sudah ketemu dengan Bung Fahri, ceritanya enak sekali. Ya kenapa? Kami lepas penat sore hari ini ketemu nih di salah satu sudut kota Medan. Kopi Raci ya? Apa Raci Kopi? Raci Kopi. Raci Kopi namanya. Kami mendapat ruangan khusus untuk bincang-bincang, tapi untuk lebih mudahnya, lebih enaknya mari kita dengarkan langsung siapa Bung Fahri dan apa ceritanya tentang Pay Network untuk saat ini menurut pendapat pribadi Bung Fahri. Oke, kita lanjut ya. Bung Fahri, selamat sore. Selamat sore, Pak. Ya, ya. Alhamdulillah. Ini jumpa lagi kita. Ini, gitu. Ya, ini yang namanya Pay Network semakin hari kan semakin berkembang. Ya. Kemudian saya lihat banyak pemain baru. Ya. Referral newcomer ya. Baru. Sudah berapa koin? 5. Kami bangga. Sudah berapa koin? 10. Semangat lah. Mudah-mudahan lah, Pak. Jangan cepat-cepat lah open minded. Soalnya belum banyak koin yang terkumpul. Awak kan pengen cepat open minded, dia bilang kalau bisa jangan cepat-cepat open minded lah. Masih nambang lagi gitu. Jadi kalau menurut Bung Fahri ya, saya manggil Bung ya lebih enak. Jadi gaya Medan ini. Ya. Bagaimana perkembangan Pay Network untuk saat ini, tepatnya di tanggal berapa? 7 ini? Tanggal 7 Februari ya. Tanggal 8 hari Februari, 8 Februari 2023 ini yang terbaru ya, kita sudah sebutkan tanggalnya, berarti hari inilah kira-kira. Gimana perkembangan Pay Network yang kita tahu? Ya, kalau kita lihat perkembangannya kan sudah cukup cukup dahsyat ya. Artinya bahwa sampai hari ini saja begitu banyak yang sudah dikerjakan oleh core team ya. Banyak ya sudah begitu banyak ya, kita bisa bayangkan aja 4.000 lebih yang mitra yang sudah siap bekerjasama dengan Pay Network. Nah itu kan suatu hal yang luar biasa. Dan kemudian juga ya mungkin ini banyak pertimbangan juga lah buat core team ya, bagaimana keinginan pionir itu kan paling tidak ada yang bisa diselesaikan, ada yang belum bisa diselesaikan, bukan tidak bisa, belum bisa diselesaikan karena banyak hal yang harus jadi pertimbangan. Nah, bersama dengan itu juga bahwa Pay Network ini juga menjadi buah bibir juga sih. Ya, jadi banyak yang bicarakan apa itu si Pay, ya apa sih Pay Network itu apa barangnya bentuknya seperti apa gitu. Akhirnya banyak yang tahu. Dan ini menjadi bisa dikatakan viral, terutama yang bermain di cryptocurrency. Ya, walaupun ada kontraproduktif, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Itu tergantung pandangannya. Seperti pembicaraan kita yang lalu itu kan yang namanya ada satu hal itu pasti ada positif dan negatifnya sebagai penyeimbang. Nah, kalau kita lihat perkembangan sekarang ini kan kita bisa ngelihat bahwa malah sekarang itu semakin banyak orang yang masuk. Semakin banyak. Makanya banyak. Sosialisasinya bagus. Sosialisasinya bagus. Tinggal masalahnya bagaimana kita mensosialisasikannya. Dari ya namanya referral itu kan dia ada sistem duplikasi. Nah, mungkin di sistem duplikasi itu yang harus kita luruskan gitu ya, bahwa apa sih sebenarnya PI Network ini sendiri, terus bagaimana program kerjanya, apa yang sudah dilakukan. Nah ini mungkin tidak semuanya bisa menyampaikan hal itu. Nah kalau dilihat sekarang itu kan kita itu masih berpandangan berbeda-beda terhadap apa yang dimaksud dengan kenapa sih harus open network gitu kan. Kemudian kenapa itu harus menjadi satu titik akhir dari satu usaha. Padahal Pay Network ini sendiri juga bukan berhenti pada saat open mainnet. Dia tetap berlanjut. Dia akan tetap berlanjut. Bahkan kita sebagai bagian daripada ibaratnya bukan kalau ibaratnya kendaraan, kita bensinnya sebenarnya. Oh, bahan bakarnya. Sebagian bahan bakarnya, karena kalau tidak ada bahan bakar yang namanya ini kan nggak bisa bergerak. Iya. Nah, karena yang disiapkan oleh PI sekarang itu, oleh core team itu adalah marketplace, ekosistem sama utilitas yang sudah disiapkan itu kan berarti kan harus diisi. Siapa yang akan mengisi utilitas itu? Siapa yang menggerakkan ekosistem itu kalau bukan pionirnya itu sendiri? Nah, nggak mungkin
Karena untuk jangka panjangnya, Kortim itu menginginkan bahwa sistem ini, ekosistem ini berjalan terus dengan tidak berbatas waktu. Jadi kalau katanya itu berhenti, nggak ada kata berhenti. Tetap dia berlanjut. Dia tetap akan berlanjut terus. Sampai kapan? Ya sampai yang namanya kita nggak tahu kapan. Apakah ada perubahan lagi nantinya ke depan? Baik dengan teknologinya, baik dengan kebutuhannya. Nah, itu yang mungkin belum dipahami betul oleh para pionir, sehingga seolah-olah kalau sudah ikut open minded selesai urusannya. Nah, sekarang kita bisa bayangkan, apalagi ada kebijakan Kortim sendiri bahwa untuk menggantikan uang PI itu dalam bentuk fiat itu belum bisa dipenuhi semuanya. Kenapa? Ya tergantung dari kesiapan negara. Kalau negara sudah secara terregulasi mengizinkan bahwa itu bisa ditransaksikan, ya bisa kita lakukan. Memudahkan bagi pionir. Memudahkan bagi pionir. Tapi kalau negara belum menyiapkan regulasinya belum. ada kerjasama. Iya, walaupun Indonesia pada tahun ini udah menyiapkan namanya crypto exchanger. Ya. Nah, bulan berapa? Bulan Juni apa Juli? Rencananya pertengahan tahun ini. Karena dengan menyiapkan tentunya CBDC-nya sudah siap. Ya. Kalau dilihat dari hasil diskusi segala macam itu kan target maksimal itu akhir tahun ini CBDC di Indonesia sudah selesai, digital currency rupiah sudah selesai. Nah, itu sudah siap belum? Kalau kita mau buru-buru pun sekarang harus kita open minded, kemudian kita mau ambil koin kita mau kita ganti, belum bisa. Belum bisa ya? Belum bisa. Jadi kalau teman-teman pionir sekarang ini masih berpikiran seperti itu, yang akan dihadapi ujung-ujungnya adalah kekecewaan. Nah, ini harus dipikirkan teman-teman ya. Artinya bukan dipikirkan, jadi gua salah dong selama ini. Nggak ada yang salah. Cuman memahaminya aja yang berbeda. Kenapa? Yang menyampaikannya berbeda. Nah, makanya ini sebenarnya tanggung jawab para leader. Siapa leader itu? Yang ngajak teman-teman ini. Yang memberikan referralnya. Iya, memberikan referralnya. Ketua komunitas. Iya, itu yang bertanggung jawab bagaimana memberikan pemahaman. Memberikan pemahaman kepada anggotanya. Karena secara emosional, dia itu kan kena. Iya. Ketemu. Betul. Seperti saya ketemu dengan Abah sekarang. Jadi kalau Abah misalnya saya berbeda pendapat dengan Abah, harusnya begini, ya memang salah saya dalam menyampaikan, ternyata karena memang saya nggak baca ini, ya ternyata harus seperti ini. Ya udah kita ikut saja, toh kita juga nggak rugi apa-apa. Iya. Nggak ada ₹1 pun uang keluar kita. Coba bayangkan. Sampai saat ini. Sampai hari ini. Jadi apa yang kita keluhkan? Gitu? Jadi apa jadi masalah buat kita? Memang kita berharap masuk di sini dalam waktu jangka tertentu, apa yang kita cita-citakan itu kan terwujud. Betul. Tetapi bukan hanya gara-gara kita memahaminya salah, itu menjadi suatu sifat dan atau karakter kita jadi berubah. Mindset kita jadi mengharapkan, berarti nggak bener dong. Yang nggak benernya siapa? Sekarang kalau kita mau bicara lagi, yang nggak bener. Di white papernya secara jujur ada yang nggak membaca? Bukan sejarah jujur ada yang nggak membaca, hampir rata-rata tak membaca. Betul, karena kita nggak memahami sebenarnya skenario itu kan ada di white paper. Ada di white paper. Tapi bangsa kita ini bukan bangsa yang budayanya membaca. Bukan budaya membaca. Manusia di kita era sekarang ini lebih suka mendengar dan melihat. Mendengar dan menonton. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau ikut mau menonton, banyak sebenarnya di YouTube itu yang sifatnya tutorial memberikan pencerahan. Apa itu sebenarnya Pi Network? Iya. Ya, ada salah satu YouTuber di sana yang mungkin dia seorang tenaga pendidik, seorang dosen, dia memahami tentang itu. Itu ada YouTube-nya. Ya kita pelajari, kita dengar maksudnya. Oh iya ya. Jadi sehingga akhirnya kita mindset kita jadi berubah. Oh ya sudah, kalau gitu artinya bahwa memang ini harus dia lakukan. Dan kita harus ikuti. Ya itu tadi sama. Kalau tadi di ngobrol-ngobrol kita yang santai tadi, ya ibaratnya nih, saya nih sebagai Kortim. Ya, saya bilang, "Bah, ini saya kasih mobil nih." Iya. Nah, itu mobil itu tidak sempurna, tapi bisa kita sempurnakan. Iya. Kapan? Nanti.
Saya kasih mobil, tap. Ini gratis ya? Ya gratis. Dikasih Saya kasih mobil cuma-cuma nih. gratis. Nah. Bannya nggak sama. Empat-empatnya nggak sama itu. Iya. Nah, udah gitu joknya banyak. Oke, robek-robek. Ada yang sudah robek-robek Iya. gitu. Nggak ada sunroof. Iya. Nggak ada musik, nggak ada AC. Kalau saya kasih itu sama Abah terima nggak? Ya alhamdulillah, terima kasih. Dari nggak ada menjadi ada kan? Betul. Selama ini kita berharap punya mobil kan? Betul. Nah, kita dikasih. Terus kemudian kita bilang sama yang ngasih, Pak, kenapa Bapak ngasih bannya empatnya beda? Ah. Udah dikasih. Udah gratis, dikasih. Protes. Terus kita bilang pas kita bawa, Pak, kenapa remnya agak dalam ini, nggak enak? Dalam Artinya itulah yang namanya apa tadi, ketidakpuasan. Padahal kita dikasih. Kenapa nggak kita nikmati yang dikasih dulu gitu? dalam arti kata coba sadar diri lah. Kalau sudah dikasih, ya terima, nikmati apa adanya. Jangan diprotes. Jangan protes dulu. AC tak dingin, Ah. ban tak sama. Kalau nggak mau pakai ya pulangkan aja. Pak, saya nggak mau terima, saya pulangkan aja. Dalam arti kata delete aja lah. Delete aja aplikasinya. Nggak usah dipakai Ngapain ambil pusing? Tiap hari diliatin, udah 2.000, 3.000 koin. Iya. Ya kan? Itu terus kapan jadi duit? Yang terbayang-bayang 2.000 kali sekian, berarti saya punya uang sekian. Lama-lama kita sakit. Jujur aja, kadang kita pun berpikir. Saya juga pingin yang seperti itu, jadi uang gitu. Iya. Tapi kita juga harus kita akomodatif, bahwa bukan kita yang menentukannya. Yang menentukan itu adalah mereka-mereka. Yang punya lah. Iya, dan mereka itu berbaik sangka dengan kita. Kenapa? Tanpa kita, mereka tidak akan besar. Coba bayangkan. Tanpa kita, mereka tidak akan besar. Betul. Tanpa mereka pun, apa yang kita kerjakan tidak akan jalan. Betul. Karena mereka yang tahu apa yang harus mereka lakukan. Itu yang mungkin perlu dipahami. Sehingga yang kalau sekarang masih ribut, selalu mengejar, "Oh, kapan, udahlah. Itu nggak usah terlalu diributkan. Toh kita juga masih punya kerjaan pokok yang kita lakukan. Itulah yang sering saya katakan. Ini kan? Kerjaan pokok itulah kerjakan. Iya. Kemudian Ini petir kerjaan tambahan. Iya, kerjaan tambahan. Jadi bukannya dibilang sunnah juga enggak, dibilang wajib juga enggak. Kan gitu. Kalau ya kan nggak ada kewajiban. Betul. Nggak ada juga Nggak misalnya. klik juga nggak apa-apa. Nggak diklik juga nggak apa-apa kok. Nggak kena marah. Nggak kena marah, nggak ada yang marahin. Tapi Pak, rugi paling tanggung sendiri. iya paling yang ngajak kan yang nanya, Betul. kenapa nggak Nggak klik diklik petirnya? Berarti kan yang harus bertanggung jawab untuk semuanya ini, teman-teman ini, ya yang ngajak. Yang mengajak ya. Yang mengajak harus bisa Dari menjelaskan. referral siapa, dia Iya. tentunya kembali ke Ya, situ. karena secara emosional mereka saling kenal. Mereka mungkin secara pribadi sudah tahu antara satu dengan yang lain. Jadi kalau misalnya kita, katakanlah yang di komunitas ini menganggap bahwa kita selalu benar, kemudian kita maunya ini harus kita dipenuhi, nggak ada dasarnya. Kita mau masuk itu karena kita. Kita masuk karena siapa? Oh, saya percaya dengan Abah Safwan misalnya. Yakin saya ikuti apa yang dibilang Abah Safwan. Ya kalau nggak percaya sama Abah Safwan, ya ngapain kita ikuti? Tetapi saya sering mengajarkan ke teman-teman pionir ya di dalam beberapa konten video saya, carilah informasi tidak dengan satu sumber saja. Betul. Dari berbagai macam sumber. Betul. Begitu juga nanti kalau ada ngelihat video, ada ngelihat aplikasi di Twitter, di Instagram, di Facebook dan lain sebagainya yang menyatakan open minded ya. Ini nggak main-main loh, open minded ini berlaku untuk seluruh dunia. Iya. Kalau dia sudah keluar resmi dari Kortim, berarti semua negara membicarakannya. Iya. Jadi penuh di media sosial itu bicaranya open minded. Iya. Tapi kalau hanya 1-2 orang dan hanya begitu-begitu saja, kita nggak yakin itu Iya. open minded. Iya. Mungkin sementara inilah bincang-bincang kami dengan Bung Fari. Bung Fari terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Untuk pencerahannya, sehingga teman-teman bisa dapat berpikir ke depan ya. Kita tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada CoinP atau Pay Network, biarkan dia berjalan dengan sendirinya. Karena segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Kita tetap aja mengerjakan pekerjaan rutin kita, karena itulah pekerjaan pokok yang harus kita lakukan untuk menafkahi keluarga. Ini saja yang dapat saya sampaikan kepada teman sahabat Pay Network dimanapun berada. Salam petir, Jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.